Bush, nakal sekali ya, Man. Jangan kayak gitu, Man. Tapi lagi baca buku. Makanya jangan nakal. Ya jangan nakal dulu. Oke, tadi ini ada artikel mengenai orang tua yang harus tinggal di panti jompo ya. Jadi ada satu hal di mana kakak saya bertanya, bukan bertanya sih, kakak saya cerita bahwa orang tua yang bisa hidup dengan damai dengan anaknya, itu lihat tuh lagi gitu, itu untuk anak-anak, itu dia harus bisa jangan terlalu banyak menuntut terhadap anaknya. Sebetulnya hubungan don't sweat with small stuff ini juga bisa dipakai untuk hubungan dengan anak dan orang tua ya. Jadi misalnya ini yang pertama ini di sini saya lihat ya, ini ada kata-kata rumput. Brian. Rumput di halaman tetangga tidak selalu lebih hijau. Ya, jadi kalau ada orang tua yang mau tinggal bersama anaknya, dia harus bertanya pada dirinya sendiri ya. Dia harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia sudah menjadi orang tua yang bersyukur? Nah, seperti di sini ada chapter juga, ya. Di sini ada chapter juga nih. Nah, bersyukurlah selalu di chapter ini. Jadi kita harus tahu, Brian jangan kayak gitu, Brian. Ini lagi serius nih. Apa itu? Itu batas buku, jangan diambil. Oh, dibuang ke sana lagi berarti. Jadi ada orang tua yang tidak bersyukur, jadi dia tidak memiliki rasa bersyukur kepada anaknya, sehingga dia selalu membandingkan rumput di halaman tetangga kelihatannya lebih hijau selalu daripada rumputnya dia itu, ya. Banyak orang tua yang sebenarnya kadang-kadang mereka itu tidak pernah hidup bersama anaknya. Anaknya itu dibesarkan oleh pembantu, oleh babysitter. Jadi dia dengan anaknya itu merasa asing. Padahal kalau kita lihat anak kecil ini ya, step by stepnya, kemudian kita hidup bersama mereka, kita tahu perkembangannya dan kita akan lebih bersyukur. Aduh, Brian, jangan kayak gitu, nakal. Ini lagi serius nih. Jadi kalau misalnya seorang orang tua mau tinggal bersama anaknya, yang pertama dia harus bisa bersyukur selalu, ya, jangan membandingkan, ya. Nah ini berhentilah menyesali bahwa dia tidak sesuai dengan harapan Anda. Jadi ada orang tua yang menyesal pada anaknya, dia merasa bahwa anaknya itu tidak sesuai dengan standarnya dia, tidak bisa jadi orang kaya atau yang lain. Brian, jangan diambil. Ini batas buku, tidak boleh. Stop. Stop, nakal sekali. Lo lihat tuh, Brian. Lo lihat. Ya, Furodachi. Nakalnya tuh lihat tuh. Nakalnya. Ya, jadi kembali ke buku ini ya. Jadi seringkali orang tua tidak bersyukur pada anaknya, membandingkan dengan anak orang lain dan menyesali bahwa anaknya itu tidak bisa memberikan fasilitas seperti yang orang lain berikan. Sehingga pada akhirnya, mau ngapain sih Brian? Mau ngapain nih gitu? Itu dikubur aja kamu di situ diam. Dikubur. Wah ini kayak Sun Gokong, kamu nakal kayak dikubur Sun Gokong. Jadi akhirnya dia tinggal dengan anaknya karena kepepet, karena kecewa, ya, atau karena melarat, nggak punya duit, dia tinggal sama anaknya, kepaksa sih. Tapi akhirnya dia menjadikan itu menjadi satu beban bagi dia sendiri dan beban bagi anaknya. Kalau seperti itu, mendingan dia tinggal di rumah jompo menurut saya. Lebih free. Dia bisa jadi seperti yang dia inginkan, dia tidak menyalahkan anaknya, dan dia juga tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang toksik pada anaknya. Ada gambar apa tuh? Ada gambar apa itu? Apple. Apa itu? Strawberry apa apple? Bacanya apa ini? Yuk dibaca. Apple. Apple apa strawberry? Gitu. Jadi kalau misalnya kita memang mau ada rencana untuk tinggal dengan anak pada saat tua nanti, yang pertama usahakan pegang dia, ya kan, urus dia, itu yang pertama. Yang kedua,
bersyukurlah punya anak seperti itu tuh. Nah kalau gitu ya kita bersyukur. Lu lihat tuh, pinter, nakal tapi nakalnya. Ayo yang bener Brian. Ya. Yang ketiga, jangan membandingkan dia dengan anak orang lain. Yang bandingkan sama yang kurus. Kenapa ya Brian tidak kurus ya? Karena dia gizinya bagus, misalnya gitu. Ya kan? Terus jangan membandingkan dengan rumput tetangga yang lebih hijau dan yang lain-lain lah. Pokoknya terus aduh jangan menyesali apalah segala macam. Jangan, ya udah. Pokoknya Tuhan memberikan yang terbaik pada kita, sebetulnya itu. Memberikan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang dia nyebelin ya atau apa ya. Atau kadang-kadang dia tuh seringkali menyita waktu kita ya kadang-kadang atau yang lain ya. Tapi seorang anak itu meskipun mungkin nanti kita membandingkan dengan anaknya siapa konglomerat ya, tapi kita harus sadar orang kitanya juga bukan konglomerat. Gimana anaknya mau jadi seperti anak konglomerat yang masih umur 20 tahun sudah punya uang ratusan miliar, ya kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi kalau seseorang mau tinggal dengan anaknya harus punya nilai-nilai yang di sini, sama seperti kita berhubungan dengan pasangan kita. Ya, bersyukurlah selalu. Oke? Gitu ya.